Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'buda illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim
warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyhi wa hubbu ahli baitihi wa hamalatul Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumu'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menguatkan kesyukuran kita kepada Allah. Tidak hanya dalam ucap puja dan puji, tapi menguatkan tekad, meluaskan kepahaman bahwasanya kasih sayang, nikmat dan anugerah Allah itu selalu terlimpahkan kepada kita. Tidak dalam situasi yang kita inginkan terus, tidak dalam hal yang nyata apa yang kita angankan. Pembelajaran pada sakit itu pun nikmat. Sebagai satu iktibar betapa dengan sakit kita dapat membandingkan nikmat sehat. Tak berdaya dalam tenaga yang berkurang, sakit yang dirasai, biasanya ada kesadaran untuk kalau mana Allah beri kita sehat, kita ingin nanti sehat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin silaturahmi. Kesadaran itu seringkali timbul saat kita sakit. Jadi Allah itu sayang memberi rahmat dalam hal yang kadang kita tidak pahami. Dalam keadaan sempit rezeki, baru kita nyadari betapa nikmat kemarin memakan makanan yang sederhana. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keluasan paham tentang kasih sayang yang terlimpah semasa kita hidup dalam keadaan apapun. Hadirin yang dirahmati Allah, mari selalu kita berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada hal yang paling utama di dalam hidup dan bahkan lebih-lebih nanti mati kecuali bekal kita adalah al-imtithal bi awamirillahi wa ibti'ad an nawahillah. Bagaimana seoptimal mungkin di dalam hidup yang disisakan Allah ini kita membekali diri dengan taat kepadanya dalam hal perintah Allah, dalam waktu yang sama kita tinggalkan, kita jauhi apa yang dilarang Allah. Konsep takwa tidak meminggirkan orang Islam untuk menjadi miskin. Tidak melulu hidup di dalam masjid. Ia beraktivitas meraih dunia, tetapi dalam waktu yang bersamaan, ia juga mencari semua aktivitas itu dengan landasan ridho Allah. Memiliki rumah itu dunia, tetapi bersyukur tentang rumah yang dianugerahkan itu takwa. Memiliki kendaraan itu dunia, tapi wasilah kendaraan untuk mengaji, membawa fakir miskin, itu adalah takwa. Bekerja meraih rezeki itu dunia, tapi dari rezeki itu ia berzakat, zakat penghasilan, zakat profesi, itu adalah takwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Fakir akan menyampaikan satu tema di dalam kesempatan ini, yaitu bagaimana Nabi memberi keteladanan kepada kita orang tua untuk membimbing keluarga, lebih-lebih anak. Ada satu ilustrasi yang menarik. Satu gambar orang tua berjalan di depan anaknya. Kemudian wajahnya menoleh ke anaknya yang masih kecil, seraya ia berucap kepada anaknya, "Anakku, hati-hatilah engkau berjalan. Ikutlah langkah ayahmu di depan." Ini satu ucapan yang baik.
umumnya kita mengucapkan itu. Kita pesan kepada anak ketika ia pamit, hati-hati, jangan telat pulang. Hati-hati di jalan, hati-hati menyeberang. Secara naluriah, inilah seorang ayah khawatir bakal terjadi hal buruk kepada anak. Tetapi dalam ilustrasi tadi, si anak kemudian menjawab, hati-hatilah ayahku, engkau berjalan di depanku. Aku akan mengikuti kemana langkahmu berjalan. Kalau mana engkau terjerumus, maka anakmu juga ikut terjerumus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman ini segala hal yang menjadi kerisauan, gundah dan khawatir seorang ayah yang baik nampak semua. Bagaimana anak bisa tega membunuh ayah? Bagaimana anak bisa tega membunuh ibunya? Bagaimana teganya seorang istri membakar suami? Dan bagaimana anak kandung bisa menggugat dan mengusir ayah kandungnya sendiri? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah musibah moralitas yang nampak di depan mata kita. Tidak mungkin kita mengabaikan, menutup kepedulian terhadap bagaimana zuriyah kita kelak menjadi investasi dunia yang selalu mengirim doa tatkala kita ada di kubur. Pada saat kita mengalami usia yang uzur, usia tua, kita sudah bisa membandingkan dari sekian banyak anak, mana yang menenangkan, mana yang membuat kita risau. Anak yang hidup sederhana tapi dekat dengan agama dan berakhlakul karimah, di usia tatkala kita tidak berdaya, itu yang membuat tenang hati. Ada anak yang secara duniawi dia dapat raih, tetapi tiada sopan, tiada akhlak, jauh dari agama, itu menjadi risau kita. Siapa kelak yang dapat mendampingi kita talqin manakala tak berdaya di atas sebuah dipan dengan himpitan derita sakaratul maut, penyesalan yang Allah tampakkan semasa kita hidup, abai dari mendidik anak, abai dari solat. Kalau bukan anak yang soleh yang mentalkin dan mendoakan kita, maka tiada yang dapat meringankan sakaratul maut itu. Mengandalkan amal soleh jauh dari kesolihan. Jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendidik anak dengan landasan sayang yang tidak pada tahap mendidik. Manakala anak mau naik kelas, kita janjikan, nanti kalau kamu naik kelas, ayah belikan HP terbaru. Nanti kalau kamu lulus, ayah belikan motor. Nanti kalau kamu selesai kuliah, ayah belikan mobil. Maka di dalam perspektif anak tentang sayang itu, manakala apa yang diminta diberikan. Kalau tidak diberikan ayah, maka tidak sayanglah ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, belum lagi hantaman atas nama HAM, liberalisasi yang membuat orang kepahamannya terbalik. Kalau ada wanita, kalau ada perempuan sayang sama sayang, salahnya apa kalau mereka mengikat nikah? Kalau ada laki suka sama laki atas nama cinta, kenapa dilarang? Kelak ketika tiadalah kita, wafat kita, kepahaman ini menyebar menjadi satu kelumrahan yang na'udzubillah dianut oleh anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ibrahim bukan orang yang kaya, seorang nabi yang selalu mendoa agar keturunannya ia ucap selalu Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ibrahim sebagai seorang nabi punya kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional. Ia tidak ingin anak keturunannya berlimpah, tetapi jauh dari Tuhan. Ia tidak ingin secara fisik sempurna, ganteng, cantik, tetapi dirusak oleh kelakuan yang amoral. Maka Ibrahim selalu berucap, pada satu waktu Ibrahim naik ke satu bukit, kemudian ia mengadu kepada Allah, Rabbana inni askantu, ya Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan min dzurriyyati, dari sebagian anak keturunanku. Di mana aku tinggalkan ya Allah? Ia butuh ayah. Saat mana Siti Hajar istriku punya bayi, tetapi aku harus pergi meninggalkan keduanya. Hajar dalam keadaan lemah, anakku juga dalam keadaan masih bayi, tapi aku akan meninggalkannya demi perintahmu. Di mana ditinggalkannya anak keturunannya? Biwadin ghairi dzi zar'in. Dari ayat ini ada dua keteladanan Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim tidak memanjakan istri dan anaknya dengan fasilitas yang berlebih. Apa yang branded belikan, apa yang terbaru belikan. Ibrahim memberikan cinta dan kasih sayang, bukan membelikan kasih sayang dan cinta. Anak ditinggal, suami istri kerja setiap hari, maka untuk membuat tenang anak merasa disayang, beri fasilitas. Tidak ada sentuhan jiwa. Anak menjadi kasar, jauh dari kasih sayang. Jarang dengar ucapan ayah, jarang dengar dirasai pelukan dari ayah yang mendidiknya. Ia diberikan fasilitas, ada PRT, ada mobil, ada motor, ada televisi, ada HP, hatinya gersang. Ibrahim mengajarkan kesederhanaan. Ia tinggalkan anaknya di satu lembah ghairi dzi zar'in, enggak ada tanam-tanaman, enggak ada tumbuhan. Tapi di mana ditinggalkannya? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Maka di sisi rumahmu yang dimuliakan, pengajarannya adalah sering-sering bawa anak kita dalam pendidikan agama. Ajak anak kita ke masjid berjamaah, ajak anak kita ke majelis taklim. Tidak cukup orang tua solih pulang sehabis sholat subuh anaknya masih tidur. Alhamdulillah aku telah menjadi orang solih sebagai seorang ayah, tapi anaknya masih tidur. Berangkat ke masjid maghrib, dibiarkan anak masih di depan televisi, dibiarkan anak masih main HP. Ayah ke masjid tetapi anaknya diabaikan. Inda baitikal muharram, deketin anak kita ke majelis, ajak anak kita ke masjid, ke musola, didik anak kita agama. Jangan dimanjakan, nanti anak menuntut hidupnya penuh dengan fasilitas, ia tidak mandiri. Rata-rata orang yang berhasil bisa membuat perusahaan besar itu dibuat prihatin oleh ayahnya, tidak difasilitasi apa-apa. Jadi para bapak sekalian, dua ini, satu, berilah kesederhanaan di dalam hidup. Yang kedua, sering ajak anak-anak kita biasakan ke masjid, ke musola, ke majelis. Inda baitikal muharram. Yang ketiga, di dalam ayat tadi, Rabbana liyuqimus shalah. Ini yang paling utama di dalam agama kita. Ya Allah, jadikan anak keturunanku termasuk orang yang menegakkan sholat. Yang utama di dalam keislaman itu sholat. Kalau sholat sudah runtuh, tiang agamanya runtuh, maka yang lainnya bisa rusak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu wa huwa shalah. Faman saluhat salatuhu fasaluhat sairu a'malu, wa man fasadat salatuhu fasadat sairu a'malu. Yang pertama dihisab bukan hajinya, bukan zakatnya, bukan kekayaannya, bukan keilmuan. Pertama kali yang menjadi prioritas di dalam hitungan para malaikat dan Allah itu salat. Barang siapa solatnya benar, maka seluruh amal perbuatan lainnya benar.
Dan barang siapa solatnya rusak, seluruh amal-amal lainnya rusak. Kadang orang mempertentangkan antara solat dengan kelakuan sehari-hari. Saya lihat dia rajin solat tapi lihat masih korupsi. Saya lihat dia solat tapi masih maksiat. Bukan solatnya yang menjadi salah, tetapi tata cara solatnya yang tidak benar, tidak membentuk kepribadian, tidak membentuk karakter. Jadi jangan disalahkan solatnya. Amal solatnya, rukunnya, wajibnya itu yang belum dipenuhi, maka tidak membekas di dalam hati. Jadi kita jaga istiqomah solat kita, anak-anak kita biasakan untuk solat. Masya Allah, mungkin jamaah sudah merasai pada saat awal kita membiasakan solat di masjid ada pertentangan, capek, toh bisa solat di rumah saja. Tapi manakala kita melawan kemalasan ini dan rutin solat di masjid, rasa nikmat batin beda. Ada ketenangan, ada tabasum antar sesama muslim, ada musafahah bersalaman, ada ukhuwah. Manakala kita bertemu di jalan, saling tegur sapa, mengucap salam, bertanya bagaimana kabar. Semarah orang di luar masjid, manakala berangkat bertemu di masjid, insya Allah senyum. Pahala utamanya 27 derajat, langkahnya dihitung malaikat. Manakala mau melepas sandal, ia melangkah dengan kaki kanan, baca doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Masya Allah, banyak sekali keutamaan. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kesederhanaan, kemudian dekatkan anak sering kepada majlis baik, biasakan solat. Yang keempat, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan anak kita bersifat baik, penuh keteladanan, tahwi ilaihim. Maka nanti kalau dia punya sifat baik, kelemah lembutan, tutur kata, kesopanan, empati, orang akan meniru dia, orang akan mengikuti dia. Ternyata apa yang dibaca doa daripada Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, keturunan Nabi Ibrahim di Israel, menjadi pemimpin. Doa yang kedua, Nabi Muhammad di Jazirah Arab, itu qudwah hasanah, uswah hasanah. Sampai saat ini milah Ibrahim mampu mengundang jutaan manusia untuk umrah dan haji. Ini tahwi manusia ilaihim, kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang terakhir, yang kelima adalah la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim doa berlimpah buah-buahan, kemudian Allah ijabah. Tapi setelah berlimpah buah-buahan, yang dalam hal ini rezeki kepada kita, tidak hanya buah tetapi rezeki, maka jangan lupa kesyukuran, syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita sering menghujat Allah, dikasih sakit, kenapa saya sakit? Sehat 5 tahun terhapus dengan sakit seminggu nikmatnya. Kenapa berkeluh kesah? Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keteladanan Nabi Ibrahim mampu kita ikuti di zaman ini. Kadang-kadang kita sudah lupa bagaimana mendidik anak. Abai, kita biarkan anak maghrib ada di jalan, kita biarkan anak betah di tempat games, lupa solat, lupa ngaji. Baru manakala usia kita sudah akan terenggut ajal, kita sadar, ya Allah, menyesal saya. Sudah tidak akan kembali lagi waktu. Belum tentu anak kita peduli saat sakratul maut. Bahkan ada yang mencoba datang telat biar menunggu ayah ajal dulu. Ada setelah orang tua meninggal berebut waris, ribut antar saudara. Agama tidak ada, akhlak tidak ada. Ini yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memberi teladan kepada anak-anak kita sebagaimana Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana wa barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.